adik-adik, apa kabar? Wah, sungguh luar biasa tentunya ya. Ada yang sedang sedih hari ini? Enggak dong ya, karena kita hari ini mau apa adik-adik? Mau sekolah minggu, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah lama tidak bertemu ya, sudah sekitar setahun. Ada yang lupa nggak nama kakak? Kakak siapa ayo? Kakak Sinta. Kakak Sinta adalah wali kelas adik-adik untuk kelas Pratama. Yang biasanya adik-adik kalau setelah sekolah minggu rangkum catatan terus kirim ke nomor kakak. Oke, ini adalah Kakak Sinta. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya adik-adik mau didoain, lagi sakit, mau ujian, butuh doa dari kakak sekolah minggu, boleh info ke kakak ya, boleh chat ke kakak Sinta. Kakak, aku mau didoain nih, aku Senin depan, minggu depan mau ujian. Atau kakak, aku lagi sakit, aku mau minta didoain ya. Gak apa-apa, silahkan chat ke nomor kakak ya. Adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Coba yang belum siapin Alkitab, ambil Alkitabnya dulu, siapin buku catatan. Kakak kasih waktu 5 menit ya. Sudah disiapin adik-adik? Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya, dan tentu tidak lupa apa? Hatinya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat mengerti isi cerita yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Saat ini kita mau berdoa dulu ya. Sikap doanya adik-adik. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai sepanjang malam kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tenang, kami bisa bangun dengan badan yang sehat, badan yang bugar, agar kami dapat bisa bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Ajar kami agar firman yang telah diceritakan oleh kakak Sinta dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau buka Alkitab kita dari Keluaran 14. Ada yang tahu kitab Keluaran itu di perjanjian mana? Mana ya? Dari perjanjian lama setelah kejadian. Ayo, sudah ketemu semua? Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 31. Kakak ulang ya. Kitab Keluaran 14 ayatnya ke-15 sampai 31. Kalau belum menemukannya, silahkan minta bantuan mama papanya ya untuk membukakan Alkitabnya. Sudah ketemu semua ya? Kakak akan membacakannya untuk adik-adik ya. Dari judul perikop, menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda.
aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir itu, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Oke adik-adik, kakak silakan adik-adik membacanya ulang ya. Kakak kasih waktu 5 menit. Oke adik-adik, tadi setelah adik-adik membacanya ulang, apa sih yang adik-adik pikirkan dari cerita yang telah kita baca tadi? Apa ya? Tentang Musa dan bangsa Israel yang menyeberangi laut apa adik-adik? Ya betul, laut Teberau. Masih ingat cerita minggu lalu? Tentang apa ayo? Tentang penyertaan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, betul. Nah hari ini kita juga mau mendengar cerita firman Tuhan tentang Bapak Musa lagi adik-adik. Adik-adik ada yang tahu ini apa? Ini loh. Iya betul, laut. Nah waktu itu bangsa Israel sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir adik-adik. Nah adik-adik, saat bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan, bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Mesir adik-adik. Mereka takut ditangkap lagi oleh bangsa Mesir dan Raja Firaun. Saat mereka jalan adik-adik, mereka ketemu laut. Di depan mereka ada laut apa?
Ya betul, laut Teberau. Mereka bingung adik-adik. Gimana caranya ya biar mereka bisa jalan terus tanpa ditangkap oleh bangsa Mesir yang ada di belakang mereka. Mereka takut, mereka bingung, mereka khawatir adik-adik. Saat mereka khawatir adik-adik, bangsa Israel ditolong sama Tuhan melalui Bapa Musa. Tuhan meminta untuk tongkatnya dinaikkan lalu dihadapkan ke laut. Akhirnya apa adik-adik? Ya, laut itu terbelah. Kok bisa ya? Kalau kita saat ngangkatin belum tentu bisa ya. Tapi itu semua karena kuasa Tuhan, karena kehebatan Tuhan ya adik-adik, sehingga laut itu bisa terbelah menjadi dua seperti ini. Coba dilihat, lautnya padahal luas sekali, tapi bisa terbelah oleh karena kuasa Tuhan melalui tongkat Bapa Musa. Saat lautnya terbelah seperti ini, mereka akhirnya bisa jalan, bisa lari dari kejaran bangsa Mesir. Mereka terus jalan di tengah laut, padahal di samping kiri dan kanan mereka itu air laut adik-adik, yang seperti tembok di samping kiri kanan mereka. Mereka akhirnya bisa lari supaya tidak dapat ditangkap oleh bangsa Mesir. Mereka sangat bersuka cita adik-adik. Saat mereka sudah bisa berjalan melewati laut Teberau, mereka lihat adik-adik bangsa Mesir sedang mengejar mereka. Lalu Tuhan berfirman kembali kepada Bapa Musa untuk diangkatkan lagi tongkatnya, dan tongkatnya diarahkan ke laut supaya laut itu bisa berbalik seperti semula, seperti ini lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Dan saat bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berfirman kepada Bapa Musa untuk mengulurkan tangannya, sehingga saat itu juga Tuhan mencampakkan bangsa Mesir ke tengah-tengah laut. Wah, hebat sekali ya Tuhan. Udah dia membelah laut menjadi dua, terus dibalikkan kembali seperti semula. Baik banget ya Tuhan ya, sudah menolong bangsa Israel ketika sedang dikejar oleh bangsa Mesir. Dan saat itu juga adik-adik, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Akhirnya bangsa Israel yang tadinya takut adik-adik, yang tadinya mereka khawatir, akhirnya mereka mau percaya kepada Tuhan. Oleh karena perbuatan Tuhan yang sangat-sangat ajaib, mereka bisa melewati laut Teberau dan mereka tidak ditangkap oleh bangsa Mesir adik-adik. Mereka sangat bersyukur akan hal itu. Oleh karena itu mereka mau percaya sama Tuhan adik-adik, karena Tuhanlah yang sudah menyelamatkan bangsa Israel. Nah adik-adik, walaupun dalam kondisi takut, khawatir, cemas, Tuhan mau bangsa Israel tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena dalam kondisi yang genting tadi, yang menegangkan tadi, Tuhan mau untuk bangsa Israel tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, tidak bangsa Israel aja yang Tuhan mau percaya kepadanya, tetapi siapa? Kakak dan adik-adik juga Tuhan mau kakak dan adik-adik tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi apapun adik-adik, mau dalam kondisi yang cemas, khawatir, takut, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa sih Kak Sinta? Dengan cara adik-adik bisa berdoa. Misalnya adik-adik minggu depan nih mau ujian, gimana ya biar supaya kita bisa menghadapi ujiannya, padahal ujiannya sulit sekali. Misalnya pelajaran matematika, aduh aku nggak ngerti ya gimana bisa mengerjakan matematikanya. Kita harus minta pertolongan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan supaya kita bisa mengerti pelajaran yang sudah kita terima
Dan saatnya nanti, saat ujian yang akan kita lalui, kita bisa mengerjakannya adik-adik. Apalagi contohnya saat kita sakit. Nah, kakak mau kasih kesaksian bulan Februari kemarin, kakak terpapar virus COVID-19. Nah, saat itu kakak terus mengandalkan Tuhan supaya kakak bisa sembuh kembali dan bisa beraktivitas seperti semula. Kakak tak henti untuk berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, begitu juga adik-adik, saat adik-adik sedang sakit, sedang lemah tubuh, adik-adik harus tetap mengandalkan siapa? Tuhan Yesus. Iya benar, karena Tuhan Yesus baik banget. Walaupun kita dalam keadaan lemah sekalipun, Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita adik-adik. Jadi jangan pernah berhenti percaya ya. Nah, minggu ini adik-adik kita mau belajar tentang mujizat Tuhan yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada bangsa Israel, sehingga mereka tidak ditangkap oleh bangsa Mesir. Hebat ya Tuhan kita. Dan bangsa Israel saja sudah disertai sama Tuhan. Berarti kita yang saat ini masih hidup, kita pasti disertai sama Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh khawatir ya, gak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi saat adik-adik dalam kondisi yang sakit, yang mau menghadapi ujian, adik-adik harus mengandalkan siapa? Tuhan Yesus. Ya benar. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara berdoa, dengan cara baca firman Tuhan. Ketika adik-adik mengandalkan apapun itu kepada Tuhan, pastilah apa? Tuhan Yesus menyertai kita. Dan apapun masalah yang kita hadapi, itu akan terselesaikan adik-adik. Gak usah takut, gak usah khawatir. Bangsa Israel aja yang mau ditangkap oleh bangsa Mesir bisa ditolong sama Tuhan melalui Bapak Musa. Adik-adik mereka bisa menyeberangi laut Teberau. Apalagi kita anak-anaknya saat ini. Apapun masalah yang kita hadapi, baik sakit, baik ujian, baik apapun itu dapat terselesaikan oleh karena campur tangan Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, apapun masalah yang kita hadapi, tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, minggu ini kakak akan mau kasih tugas adik-adik. Kakak ingin adik-adik bercerita, bisa melalui tulisan ataupun adik-adik membuat video. Ceritanya tentang pengalaman yang luar biasa yang adik-adik terima, yang mungkin adik-adik anggap itu udah gak mungkin dapat terjadi. Tapi saat adik-adik cerita sama Tuhan, adik-adik berdoa sama Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin itu dapat terjadi adik-adik. Misalnya adik-adik lagi sakit, besok mau ujian nih. Nah, adik-adik berdoa sama Tuhan, adik-adik mau minta disembuhin biar besok bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Lalu adik-adik berdoa, akhirnya dengan kuasa Tuhan adik-adik bisa sembuh sebelum adik-adik memulai ujiannya. Contohnya seperti itu ya. Atau ada pengalaman lainnya, adik-adik bisa cerita melalui tulisan ataupun video yang adik-adik buat. Nanti ceritanya adik-adik kirimkan langsung ke nomor kakak Sinta ya. Nomornya sudah dicantumkan di grup orang tua. Adik-adik bisa mengirimkannya saat hari Minggu itu juga, atau sebelum minggu depannya lagi kita bersekolah minggu. Oke? Sudah mengerti tugas yang kakak sampaikan? Adik-adik bisa mengirimkannya dalam bentuk tulisan atau video ya. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar dari bangsa Israel yang walaupun dalam keadaan menegangkan sekalipun, kita gak boleh
tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti akan menolong kita adik-adik. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita, mari kita berdoa ya. Sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih cerita yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang masih sekolah ini, kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pembelajaran kami. Tuhan, kami mau Tuhan selalu menyertai kami. Berkati Tuhan untuk pelajaran-pelajaran yang mungkin kami sulit mengerti. Kiranya Tuhan Yesus sertai agar kami bisa mengertinya, agar kami bisa menyelesaikan tugas yang diberikan guru kami, sehingga kami pun dapat menerima hasil yang memuaskan. Bapa yang baik, berkati keluarga kami, berkati papa mama kami, biar Tuhan Yesus selalu menyertai mereka, memberkati mereka agar mereka bisa terus mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar sekolah minggu ini akan berakhir, namun biarlah kami terus sebagai anak-anak Tuhan terus mengandalkan Tuhan, terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu hidup kami punya Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kami. Tuhan Bapak, setelah sekolah minggu ini kami mempunyai aktivitas yang lain. Biar yang Engkau sertai, Engkau pimpin Tuhan. Apapun aktivitas kami, biar aktivitas kami semata-mata hanya menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, semua katakan amin. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya adik-adik.